Udah aman atau belum dulu? Saya mau tanya dulu, takutnya piring pula terbang kayak kemarin. Oh, kenapa itu dibahas, Hmm, Pak? hmm. Yang usah bahas itulah. Kan saya Apa? saya kalau khusus Bang Iwan, saya akan pastikan keamanannya dulu gitu sebelum diskusi. Ah, ah. Tapi kenapa cuma Susah. saya? Kenapa cuma saya saja, Bang? Ah, ah. Karena Bang Iwan aja yang pernah di live streaming saya, ya piringnya terbang, kayak gitu. Enggak juga lah. Pokoknya aman, aman, aman. Terkendali, Bang. Jangan kau Bang, jangan kau makan lah itu mie. Enggak kenyang itu. Turunin dikit noise lah. Macam mana kau, Bang? Apa emang yang mau ditanyakan? Boleh saya nanya nggak, Bang? Boleh, Bang. Hmm. Dah, Bang Iwan aja dulu nanya. Pusing saya tadi. Oke. Saya mau nanya, Bang. Kalau saya tidak salah 2 malam yang lalu, kok tiba-tiba terputus ya? Kenapa bisa itu, Bang? Tiba-tiba rungkat gitu. Nggak tahu. TikTok tuh masalah kamera, mungkin HP kepanasan bisa jadi. Oh, gitu. Hmm. Saya kira disengaja dari Pak Ustaz mungkin. Sering kayak gitu udah. Oh, begitu. Nggak 1 kali 2 kali, puluhan kali udah. Ya, ya. Jadi kita mau bahas apa ini malam Pak Ustaz? Ya iya tadi Bang, ya tentang masalah Nabi Isa dengan Yesus menurut Bang Iwan itu sama atau beda? Iya, tapi sebelum ini tadi bahasan kok lari kemana-mana Pak Ustaz. Kadang-kadang Ya iya ini nggak lari lagi dah. Menurut Abang gimana? sampai saya tuh senyum sendiri loh sama yang barusan tadi. Pokoknya ngarangnya sampai sejauh mana itu, padahal udah melenceng dari tukinya sebenarnya, tapi ya mau diapain lagi. Ya iya marahin aja tuh Bang. Ngapain kau melenceng bilang Marbun tuh? Marbun tuh ya. Dalam pikiran saya jangan-jangan Pak Ustaz juga sana suka ini yang bahasan begini-beginian ini. Oke, Bang Oke, Marbun, kita apa yang lari- mau kau kita tanyakan nih? Kita lari ke tema dulu. Kristen membantah. Oh ke tema dulu. Kristen memang membantah kitabnya, memang. Sekarang boleh saya Pertanyaan buktikan? Maksudnya begini. Kristen Alkitab yang mana itu Pak, yang membantah itu? Oh nih Alkitab Kristen dan Katolik dibantah penganutnya. Oke, apa yang dibantah itu? Baik, ya banyak Bang, bukan cuma satu, ya. Iya. Bang Iwan kan makan daging babi toh. Oh jelas, enak itu Bang. Kau bantah pula kau kitabnya tuh, ya. Di kitab kau Bang Iwan, babi itu nggak boleh dimakan, haram. Haram. Ya jelas. Kalau di dalam perjanjian lama haram, tapi kalau dalam perjanjian baru tidak diharamkan. Di mana tertulis babi halal? Mana Bang? Mana tulisannya babi halal di perjanjian baru? Kacau. Soalnya kan juga tidak ada Pak tulis haram, halal. Lah, kalau di perjanjian lama kan ada haramnya. Nah perjanjian baru di mana? Perjanjian barunya mana babi itu halal? Loh, walaupun tidak ditulis, tapi kami tetap makan Bang. Itu kan khusus untuk perjanjian lama memang haram. Itulah kau membantah kitab kau. Saya tidak membantah Bang. Meskipun tidak tertulis di kitab kau, saya tetap makan. Itulah bantahannya. Begini loh, susah-susah saya buktiin. Begini Bang. Dari awal kan Allah sudah menjelaskan semua ternak di dunia itulah yang menjadi makananmu. Termasuk semua kambing, ternak. Ya, termasuk kambing. Maksudnya ciptaan Tuhan lah. Sejenis hewan kan, sejenis kan. Kita termasuk babi, termasuk anjing, kerbau. Yang lainnya selain hewan ternak yang lainnya? Yang lainnya maksudnya bagaimana?
Cuma dua saja. Yang lainnya Babi. selain hewan apapun gitu boleh dimakan. Boleh. Oh, Boleh dimakan. selain hewan boleh dimakan. Bang. Berarti saya mau nanyain ini dah sama Bang Iwan. Kalau kayak gitu, nih, ya, bentar. Ada dua ayatnya. Saya baca dulu ya Bang ya. Buat Bang Iwan. Oke, Bang. Mana yang mana teman-teman? Yang ini aja dulu ya. Bang, ini makanan ya, roti ya, betul? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Abang mau nggak makan roti selai tai ini? Itu di perjanjian mana itu, Bang? Perjanjian baru atau perjanjian lama itu? Saya nggak urus perjanjian baru atau perjanjian lamanya. Yang saya tanya, ini kan makanan selain hewan, ya. Mau nggak Bang Iwan makan roti selai tai? Ya, kalau menurut saya jelas saya tidak mau. Tapi saya mau tanya, enggak tuh dulu. Perjanjian baru atau Nggak mau perjanjian lama itu? dimakan kan roti. Iya, itu perjanjian lama atau perjanjian baru itu. Ini perjanjian lama makanan. Nah, kalau perjanjian lama untuk orang-orang terdahulu itu. Memang Ya kan orang ini kan terdahulu di kitab Abang bukan? Kenapa? Ya di kitab saya, tapi saya tidak ikut itu, Bang. Nah, ya udah. Ya, saya tidak ikut itu. Oh, berarti Kalau ini, saya, Bang. yang saya ikut itu, Bang, perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Berarti Jadi kayak abang di situ gini, bisa Bang. Salah perkataan Anda. Semua ciptaan Tuhan tuh dapat dimakan. Ya. Salah pernyataan itu. Ayo. Kalau kata Anda semua ciptaan Tuhan dapat dimakan, mau nggak Abang di perjanjian lama nih contohnya? Ada roti selai tai. Mau nggak Bang Iwan makan? Kalau mau saya bikinin dari sini, saya kirim nanti, boleh? Begini, kita kan bahas tentang binatang tadi, Bang. Kenapa larinya ke situ? Kan saya nanya, Kenapa kata Bang Iwan, semua ciptaan Tuhan yang bisa dimakan tuh silakan dimakan, kan gitu. Kan saya sudah jelaskan tadi, khusus ternak dan hewan itu yang bisa dimakan, bukan tai yang dimakan, Bang Yusuf. Gitu. Oh, bukan tai yang dimakan. Nah, begitu. Maka, Bang, memang ini bukan tai yang dimakan, ini roti toh, makan. Iya, saya tahu roti itu kan dari awal itu perjanjian lama, itu orang-orang terdahulu sebelum mengenal Yesus. Makanya apapun dia makan. Tetapi kami yang sekarang yang mengenal Yesus tidak akan pernah makan namanya tai. Kecuali tetangga sebelah yang minum kencing onta lah. Waduh. Bang, kalau kayak gitu, Bang, saya mau satu lagi nih, ya. Kami kata Abang Iwan minum kencing onta kan kayak gitu ya. Nih, Bang. Ya. Bentar ya, nih. Kalau kita lihat di sini, Bang, di kitab Anda nih, ya. Yang ngajarin minum kencing itu Kristen. Coba nih ya, kalau Abang lihat di kitab Abang, ya. Di sini ada, bukankah kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya, kan gitu, dan meminum air kencingnya. Jadi sebelum Islam di abad ke-6 ya, minum kencing unta. Kristen ya di akarnya, di kitabnya lebih dulu minum kencing sendiri gitu, Bang. Saya mau Mang Iwan pilih aja dah ya, mau jus tai atau roti selai tai nih. Ayo, pilih aja kalau kayak gitu. Iya. Kan begini ya, Bang. Apa yang selama Abang Yusuf kasih pertanyaan buat saya tentang perjanjian lama
Saya bilang itu tidak sah karena perjanjian baru yang saya ikuti. Oh, enggak sah. Yang Kok saya bisa mau ngebatalin deh? Kok bisa ngebatalin kitabnya sendiri, Bang? Loh, bukan saya yang batalin, itu perjanjian lama untuk orang-orang terdahulu itu sebelum mengenal Yesus. Yang saya ikut sekarang Yesus, bukan nabi-nabi yang dulu, yang sebelum Yesus. Waduh. Begitu, Bang. Waduh, bisa dibatalin. Bisa dibatalin. Macam mana? Saya tidak bisa batalin, cuma saya ikuti ajaran Yesus. Nah, Aduh. yang ajaran-ajaran dulu yang tersesat, saya tidak ikut. Yang saya ikut sekarang ajaran Yesus. Itu yang saya ikut. Ajaran Yesus. Jadi saya mau. Waduh. Jadi saya mau Bang Ustaz kita bahas tentang perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Apapun perkataan perjanjian Bang baru. Yusuf ketika Bang Yusuf kasih penjelasan perjanjian lama, saya akan membantah itu. Begitu, Bang. Berarti nggak boleh pakai perjanjian lama. Kalau bagi saya, bagi pribadi saya harus perjanjian baru, Bang. Karena saya ini pengikut Yesus, bukan pengikut dulu lagi. Baik. Oke. Nggak percaya lagi dia setengah kitabnya dah, teman-temannya. Nggak percaya lagi dia sudah setengah kitabnya. Memang. Tapi kalau minum darah boleh? Kalau minum darah yang mana dulu, Bang? Nah, Darah boleh yang kagak? dulu. Kalau di dalam Alkitab, Kok perjanjian noise, lama- Bang? Noise, Anda Kalau pakai cesan kah? Oke. Pertanyaan Abang Yus tadi bagaimana itu? Iya, kalau minum darah boleh nggak? Kalau minum darah, kalau menurut saya sih ya nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Tapi kenapa darah Yesus juga diminum? Siapa yang minum darah Yesus, Bang? Tidak ada orang yang minum darah. Nah, nih. Hmm. Ada. Nih. Buka dulu ya, baca. Mari kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, ini perjanjian baru ya, bukan perjanjian lama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, kanibal, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Boleh nggak makan darah dan makan daging manusia? Perjanjian baru tuh. Lanjut baca, Pak Ustaz, lanjut. Iya, barang siapa makan dagingku itu dan jangan minum setengah-setengah, darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Bang Iwan sempat gak minum darah Yesus sama daging Yesus? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah ketika Yesus berbicara tentang minumlah, makanlah dagingku dan minum darah, apakah pada saat itu orang-orang akan makan daging Tuhan Yesus atau minum darah Tuhan Yesus? Lah nih katanya, jawab Yesus Anda, sebab dagingku adalah benar-benar makanan katanya. Dan darahku adalah benar-benar minuman, betul-betul itu, betul-betul dah. Bukan kiasan, asli kata Yesus. Daging dia itu adalah makanan, daging manusianya tuh ya. Terus darahnya itu betul-betul minuman, bukan kiasan. Ayo. Iya, yang saya pertanyakan tadi, ketika Yesus berbicara begitu, apakah dia membagi dagingnya atau membagi darahnya? Ini benar-benar Atau nih, cuma sebab kata-katanya saja? dagingku Atau adalah benar-benar makanan. Ayo. Iya. Itu apa, Bang? Itu melambangkan sebagai itu dia. Bang, kalau Dan tidak mungkin- bentar, Anda maunya bilangnya ini kiasan.
kalau seperti itu sebab dagingku ya bukanlah benar-benar makanan. Seharusnya gitu ngomongnya. Jangan ngarang lagi lah. Kata Yesus mau dibantah, kitabnya mau dibantah dengan karangannya sendiri. Jangan. Kata Yesus, barang siapa makan dagingku, ya, bahwa dagingnya Yesus itu betul-betul makanan. Ini perjanjian baru. Dan darahnya Yesus itu betul-betul minuman. Yang satu Sumanto, yang satu Dracula. Yang satu kanibal, yang satu Dracula. Macam mana? Oke bang, oke saya jawab. Apa yang seperti kata Yesus itu kata kiasan pak. Itu ibarat daging itu ibarat perkataan atau firman Tuhan itu bang. Bukan daging. Kemana pula? Yesus di sini bilang dagingku ini ya waktu dia ngomong betul-betul makanan, kata Yesus. Dan darahku ini betul-betul minuman. Iya bang, seperti saya awal bilang tadi. Apakah ketika Yesus berbicara begitu, apakah dia langsung membagi daging atau darahnya bagaimana? Iya makanya dia kan nyuruh dirinya dimakan oleh pengikut-pengikutnya. Iya. Darahnya disuruh Yesus, kan darah Yesus supaya diminum pengikutnya. Kayak gimana? Tapi pada saat itu tidak terjadi kan? Terjadi nggak pada saat itu? Adakah dia bagi-bagi dagingnya atau bagi darahnya pada saat itu? Ya iya. Ketika Yesus ngomong begitu. Ya, pada saat itu kan memang tidak terjadi mutilasi terhadap Yesus, kan kayak gitu. Kalau memang tidak terjadi, berarti tidak ada bang orang memakan daging. Oh berarti ini ajaran pampir gitu. Loh, bukan ajaran pampir, itu kata perumpamaan bang. Perumpamaan kayak mana? Kata Yesus darahku betul-betul, bukan perumpamaan. Betul-betul kata Yesus, darahku betul-betul betul-betul minuman, dagingku betul-betul makanan. Ini yang satu ajaran kanibal, satu ajaran Dracula bang. Iya, macam mana? Ayo, mau nggak Bang Iwan minum darah? Ya, kalau disuruh ya saya minum lah. Diminum. Aduh, susah. Ngeri kali bang. Coba, bang. Tapi kalau tidak ada yang suruh, bang. Abang tahu nggak? Biasanya kan tumbal tuh minta tumbal darah. Itu ajaran apa bang? Kalau saya nggak tahu itu ajaran yang mana bang, tumbal darah. Iya. Tumbal darah katanya. Nanti kalau kau sudah minum darah, memberi minum darah, kamu akan kaya. Memang ada begitu bang? Lah ada banyak. Ini bukan dari kitab kan? Ajaran setan bang. Ya. Dia minta tumbal, minta darah. Sama nih kayak gini ya. Yang minta tumbal ajarannya menumbalkan Tuhan dan nih ya darah Tuhan pula. Sama ajaran setan kan minta minum darah terus minta tumbal. Sama nih Kristen juga menumbalkan Tuhan, minum darah Tuhan. Macam mana? Apa bedanya coba dengan ajaran setan? Nah, kalau ajaran setan saya tidak tahu itu bang. Tapi kalau ajaran Yesus saya tahu sedikit. Ya udah kalau gitu bang Iwannya aja kita tumbalin teman-temannya. Tuh ada yang tulis tuh Bang Iwan aja jadi tumbal kalau kayak gitu katanya. Oke kita lanjut bang. Apa pula yang mau abang tanyain? Oke, ini saya mau tanya serius Bang Ustaz. Iya dari tadi saya memang serius. Oh iya kah? Kita ini kan berada di Indonesia nih, Bang. Kalau di Indonesia kan
kita sudah tahu mayoritasnya Muslim. Dan saya juga banyak pahami tentang ajaran-ajaran agama. Kalau di Kristen, ajaran kasih. Nah, setelah itu Islam juga ikut-ikutan ajaran kasih. Begitu ya ceritanya, Bang. Salah. Lanjut dulu. Tapi yang saya mau bertanya, Bang, antara Islam dan Kristen, mana yang betul-betul yang pegang teguh pada ajarannya, yaitu ajaran kasih? Oh, ajaran kasih, baik. Kira-kira kedua agama ini mana yang betul-betul pegang teguh betul? Yang Jawabannya Islam. Oke. Kalau Abang Yusuf jawabannya Islam, tentu saya juga jawabannya Kristen. Kenapa? Sekarang saya mau tanya. Oke. Kenapa jadi Kristen kan? Wajib saya tanya. Ya, karena saya kenapa saya Kristen? Ya karena saya mengenal ajaran kasih dengan ajaran kasih. Terus bagaimana guys? Iya. Kenapa? Baik. Kenapa jadi agama Islam? Kalau di Islam kan bukan sesama manusia aja ya, diajarkan kasih kepada hewan pun juga. Kalaunya kita pelihara burung, karena kasih kita dengan burung, dikasihlah dia makanan, dikasihlah dia pasangan, dikasih sangkar yang bersih. Tuh. Coba kalau di Kristen mana? Kalaunya ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sini Bang Iwan, saya tampar dulu. Iya, Bang Iwan saya tampar dulu. Mau nggak Bang Iwan sorongin lagi satu? Biar saya tampar lagi. 2 kali ku tampar jadinya kalau kayak gitu. Bukan kayak gitu kasih Bang. Ya, kayak gini Bang ya. Kalau di Islam itu jelas ya, hewan aja kita ada kasihnya. Bahkan Bang, Abang mendengung di ini aja Bang. Kalaunya di ini di mute dulu gitu. Kalaunya nggak bicara. Bahkan Bang ya, ada di dalam Islam itu ceritanya ya, seorang pelacur yang hidupnya ya, di dalam hidupnya itu dia melacur saja gitu, nggak ada kebaikan yang dia lakukan. Tapi ketika itu dia memberi ya minuman kepada anjing yang kehausan agar anjing itu tidak mati. Itu bentuk ajaran kasih, masuk surga dia. Itulah Islam. Sampai ke hewan pun ada gitu, ada ajaran kasihnya. Coba kalau di Kristen nggak ada. Kalaunya di Kristen malah diusir, saya diusir pasti. Coba Anda ya buka Bang Iwan 2 Yohanes 1 nomor 10. Tuh. Dari mana kasihnya? Kalau saya datang ke rumah Bang Iwan nggak boleh ucapin salam dan kagak boleh menerima saya. Di mana tuh? Hayo. Terus waktu Yesus menghamburkan dagangan orang, mana kasihnya? Katanya Yesus ngajarin kasih. Tapi ngapain ngehamburin dagangan orang? Kalau betul-betul ajaran kasih, para pedagang, semuanya, sini kalian semua, ku beli dagangan kalian beserta tempatnya. Besok nggak usah kembali. Diborong semua, itu baru kasih. Ini kagak, tendang meja orang, tendang bangku orang, hamburin jualan orang. Kasihnya dari mana? Kalau zaman kita sekarang Satpol PP itu Bang. Tapi itu dilakukan Yesus sejak dulu. Menghamburkan dagangan orang, di mana itu kasihnya? Coba silakan. Ayo. Oke. Saya akan jawab pertanyaan Pak Yusuf tadi. Pak Yusuf bilang cuman ajaran Islam saja yang betul-betul pahami dan kasih. Oke. Tadi Pak Yusuf juga bilang bahwa ketika ada non Kristen masuk ke rumah Kristen, katanya dilarang mengucapkan salam, dilarang begitu. Oke. Tapi setahu saya Bang, faktanya tidak ada. Tapi fakta dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia ini,
Pak Yusuf tidak, artinya Pak Ustaz sendiri tidak menyadari apa yang diucapkan oleh Pak Yusuf tentang ajaran kasih sesungguhnya. Kalau memang betul-betul Muslim Indonesia betul-betul dia mengenal ajaran kasih, tapi toh kenapa ketika saudara-saudara Kristen mendirikan gereja dilarang? Saudara Kristen Natalan dilarang, para ustaznya, kiainya dilarang mengucapkan salam kepada orang Kristen, kepada agama lain. Apakah itu disebut kasih? Itu bukan kasih. Kasih sesungguhnya dalam ajaran Kristen, Bang, ini saya mau kasih tahu. Kasihilah sesama manusia. Hewan enggak? Loh, kasihilah sesama manusia. Itu dulu, Bang. Itu hewan di belakang dulu. Inti poin utama adalah manusia. Itu pertama, Bang. Itu ajaran sesungguhnya. Dah? Tapi bukan seperti Islam. Yang ajaran kasihnya setengah-setengah. Udah. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Tunggu dulu, Bang. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Ya seperti saya bilang tadi. Itu menurut saya bukan ajaran kasih sesungguhnya. Oke, begitu dulu, Bang. Lalu gimana, Bang? Ya, nggak ada bantahan Bang Iwannya terhadap argumen saya. Ya, dari kitabnya tadi diusir, tapi realitanya nggak ada oke. katanya. Oke, saya akan jelaskan. Oke, seperti Abang Yusuf bilang tadi, kenapa Yesus marah-marah? Di sini saya mau sampaikan yang saya baca, saya juga agak baca ya di dalam Alkitab ya. Kenapa Yesus marah? Karena pada saat itu orang-orang menjual dalam rumah bait Allah, Bang, di tempat suci. Ya, kenapa nggak diborong? Kalau ajaran kasih nggak marah, diborong itu. Kalau mau diborong Borong bagaimana, semua Bang? dagangannya karena mereka kan nggak ada tempat jualan. Ya, Semua yang supaya harap- mereka, sem- Bang, semua biar yang mereka harap bisa jual beli itu toko. bagaimana? Mereka nggak ada tempat jualan ke halaman bait Allah. Seharusnya Yesus ngajarin kasih. Pedagang sini semuanya saya borong daganganmu. Besok kamu jangan jualan di sini lagi. Kau beli ruko kan kayak gitu. Ini duitnya gitu. Loh, Tuh baru tapi saya kasih. ya, tapi kasih ada batasnya, Bang. Kasih Tapi kan sebelum- ada batasnya. Hai. Begini, Kalau Bang, kalau begini. kalau kasih ada batasnya, lalu kayak gimana? Ya tadi katanya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ayo. Ayo. Ya itu kan ini itu kan perumpamaan, Bang. Iya. Ya itu perumpamaan, Bang. Ketika orang berbuat jahat dengan kita jangan membalas. Kita balas dengan kebaikan. Itulah yang disebut tampar pipi kanan, dibalas pipi kiri. Itu. Baik, Bang. Begitu, Saya Bang. jawab dulu ya. Ya. Oke, Bang. Kenapa mereka membubarkan ibadah orang lain? Karena itu bukan tempat ibadah. Satu. Yang kedua, mendirikan bangunan gereja nggak ada izinnya. Dua. Salah gerejanya, salah Kristennya. Ya. Itu satu. Bukan salah yang menggeruduk. Bukan salah Islam. Bukan salah warga. Tapi salah Kristennya tidak mengikuti prosedur negara. Lalu gimana, Bang? Kejadian di Poso. Muslim waktu sholat habis dibantai. Tuh kasihnya di mana? Saya mau Bang Iwan dulu jelasin sama saya. Orang lagi sholat dibantai itu di mana kasihnya? Kejadian Poso tuh. Oke, Bang. Kalau kita mengingatkan lagi masa lalu, Bang, asal usulnya dari mana? Siapa yang mulai? Cuman Abang Yusuf tidak tahu mungkin. Apa gimana cerita? Ayo. Kalau kita mau gali dari awal, Bang, tidak usah kita ungkit lagi di masa lalu, Kak. Tidak usah kita ungkit lagi masa lalu. Karena Abang Bang, Yusuf juga korban, kami juga korban. Bang, gini. Bukan kita mengungkit masa lalu, tapi kan kita ini melihat cerminan ajarannya. Ayo. Oke. Kalau begitu Pak Ustaz mengatakan
apa pada saat itu tidak ada orang Kristen yang mati di Poso? Pertanyaan saya, ada tidak? Lah, mana saya tahu? Yang saya tahu kejadiannya yang viral. Nah, itu yang saya bilang, itulah kelebihannya Islam. Cuma yang mati saja Islam itu yang mereka tahu, tapi yang Kristen mati mereka tidak tahu. Itulah kelebihannya. Ya itu sama kayak Kristen, yang mereka dibubarin Islam aja yang tahu, yang dibubarin Kristen nggak tahu Kristennya. Sama. Kalau begitu satu-satu. Contoh, iya diandai, artinya itu oknum bukan ajaran. Jangan masalah pembubaran bawa Islam, tok sampai situ. Lalu gimana dengan Belanda, Bang? Penjajah Indonesia negaranya apa, Bang? Kalau untuk itu kita harus bahas. Karena Belanda Engkau nggak dibahas, Bang. Oke, itu yang saya suka. Bahaslah. Oke Bang. Seandainya bukan Belanda, mungkin sampai saat ini kita dijajah oleh Jepang. Iya, kalau Jepang kan segelintir aja tuh. Agama Jepang saya nggak tahu mayoritasnya apa. Tapi sebelum-sebelumnya Portugis, Katolik, Inggris, Kristen, kan gitu. Habis itu siapa lagi ya penjajah Indonesia ini? Saya lupa gitu. Banyak gitu. Yang saya tahu Portugis, habis itu Inggris. Ya siapa lagi ya teman-teman? Pokoknya yang terkenal tuh kan Belanda paling lama. Belanda agamanya apa? Kristen. Terus yang menjadi pertanyaannya? Iya, mana bentuk ajaran kasihnya? Kasih jajah orang. Oke. Ayo, Bang. tanggung jawab kau. Oke, saya berbicara di Indonesia, Bang. Bukan di luar negeri. Yang saya bicarakan memang di Indonesia, yang menjajah Indonesia. Iya. Nggak ada saya bicara dari luar negeri, nggak ada. Itu Belanda kan orang luar negeri, Bang. Ya Itu Belanda iya. kan orang luar negeri. Yang Dia kita menjajah berbicara ini Indonesia kan? sekitar Indonesia saja. Kalau kita mau berbicara di masa-masa lalu, terus lagi lah. Seandainya bukan Jepang, mungkin Indonesia tidak akan pernah merdeka. Memangnya kedua. Kristen Indonesia, Bang, Kristen Indonesia dengan Belanda beda gitu Kristennya. Kan yang Betul. bawa Kristen Belanda ke sini. Iya. Dan yang kedua, sehingga Indonesia merdeka itu siapa? Gara-gara apa? Amerika, negara NATO. Itu siapa? Salah. Orang Kristen, Bang. Orang Kristen. Gara-gara Seandainya bukan orang perjuangan Amerika, pahlawan, orang Bang. Salah. Bisa aja meskipun Amerika tidak membom Jepang, bisa aja Jepang gak mau pulang dan terus menjajah Indonesia, bisa. Jadi kemerdekaan Indonesia itu ya dari perjuangan para pahlawan. Gak sepakat saya dibilang dari Amerika. Siapa Amerika? Tapi yang mengusir, tapi yang menghancurkan Jepang kan bukan orang Indonesia. Lah, kan Orang dia dari luar menyerang negeri. Jepang tuh Amerika. Ya, jelaskan mereka bom Bukan membantu Indonesia kan? Makanya Indonesia merdeka. Seandainya Iya, tidak terjadi bom di Hiroshima, Bang, tidak mungkin Indonesia merdeka. Bang, Tidak mungkin. Amerika itu menyerang Jepang, bukan membantu Indonesia. Macam mana pula kau? Makanya dia membantu Indonesia supaya terbebas dari belenggu penjajahan. Dari mana dia membantu Indonesia? Loh, Amerika makanya- itu menyerang Jepang murni karena mereka berperang, bukan Amerika membantu Indonesia. Bukankah membantu Indonesia sehingga itu tentara cepat Bukan. kalah? Bukan. Oh, berarti abang ini lupa. Nah, mulai udah nggak aman ini keadaannya. Iya, udah makanya ini. Makanya kenapa kalau Bang Iwan naik saya pastikan harus aman dulu gitu loh. Inilah sebabnya. Halo Ibu. Halo Bu.
Kenapa Bang Iwan? Hati-hati itu, kentu meja tuh, nanti piring malah terbang. Oke Bang, saya pamit dulu Bang. Oh pamit dulu, oke lah Bang Ya, Iwan. saya Kalau pamit gitu dulu. mau pamit Oke. dulu ya. Iya, silakan. Ya, buat teman-teman ya saya minta maaf semuanya karena sampai sini dulu karena ya begitulah. Seperti semua Begitulah orang Indonesia tahu. keadaannya. Ya ya. Oke Bang Ustaz, saya pamit dulu. Sama-sama Saya Bang mohon pamit dulu Iwan. Bang Ustaz. Oke. Oke. Selamat malam Pak Ustaz. Malam.